Rian kini tengah sedih. Ia ditinggal oleh orang yang paling ia sayangi setelah terusir dari keluarganya. Kini, Rian merasa tidak punya apa-apa lagi. Saat ini Rian ingin menangis. Namun, dari tadi air matanya tidak mau keluar. Dalam kesedihannya, Rian mendengar pintu rumahnya diketuk. Pasti orang yang mengetuk pintu rumahnya Rere. Rian melangkah gontai, membukakan pintu untuk Rere. "Rian, Alisha mana? Ini aku buatin bolu coklat kesukaan dia," ucap Rere. "Masuk dulu, Re," ajak Rian. Setelah Rere masuk ke dalam rumah, Rian langsung memeluk wanita itu. Rere sekarang kan pacarnya, suka-suka dia kalau mau peluk. "Alisha diambil mamanya, Re," ucap Rian lirih. Rere termenung. Pantas saja Rian terlihat sedih. Ia tahu bagaimana sayangnya Rian dengan bocah lucu itu. "Aku sedih, Re. Dari masih bayi, Alisha bersamaku." Rere yang tidak tahu bagaimana caranya menghibur seseorang, hanya mengelus punggung Rian. Berharap apa yang ia lakukan mampu membuat pria itu sedikit tenang. Setelah terbangun dari tidurnya, Alisha langsung menangis dan menjerit mencari Rian. Yusuf dan istrinya Ratih sampai kewalahan membujuk anak itu agar berhenti menangis. "Aku mau papa. Aku gak mau sama papa kamu, jelek." Alisha menjerit histeris. Siapapun yang menyentuhnya, ia pukul. "Aku ayah kandungmu, nak. Sudah diam, jangan menangis. Kamu mau apa? Boneka? Coklat? Permen? Apa? Katakan saja. Ayahnya akan berikan." Yusuf mengusap air mata di wajah bocah perempuan yang mirip dengannya tersebut. "Aku mau papa." Yusuf menggendong Alisha. Ia mengelus kepala bocah itu dengan lembut. "Jangan yang itu," ucapannya. Ia tidak mungkin mengembalikan Alisha pada Rian yang notabene tidak ada ikatan apapun dengan Alisha sendiri. Melihat Alisha tidak juga berhenti menangis, Ratih tersentuh juga. Alisha pasti syok dengan keadaan yang pastinya tidak pernah disangka-sangka oleh bocah seusianya. "Alisha sudah menangisnya sini. Sini digendong sama tante," ucap Ratih pada anak tirinya yang tidak lain anak kandung dari saudara tirinya yang dulu ia tikung pacarnya. Dan kini jadi suaminya. "Tidak mau, kamu jelek kayak nenek sihir." Di sela tangisannya, bocah perempuan itu berucap ketus. Semua orang ia katakan jelek. Dan memang matanya selama ini selalu disuguhkan dengan pemandangan wajah tampan Rian. Jadi semua orang yang tidak ia sukai terlihat jelek di matanya. Miranti kini merasa dirinya terbang ke awan, melihat total saldo tabungannya yang semakin gendut. Ia sekarang makin sejahtera dan kaya raya. Betapa bahagianya hidup punya banyak uang. Miranti kini tertawa kegirangan. Ia berguling-guling di tempat tidurnya. Tanpa perlu kerja keras lagi, ia sudah punya tunjangan hari tua. Di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, Miranti tiba-tiba teringat Rian. Terukir di ingatannya bagaimana wajah sedih Rian saat ia membawa Alisha. Miranti membatin, apa Rian kini sudah berbaikan dengan keluarganya? Rian dulu terusir karena menikahinya. Keluarga Rian menganggap pria itu sudah mencoreng nama baik keluarga karena menghamili anak gadis orang di luar nikah. Miranti berdecak kesal. Masa bodoh ia dengan nasibnya si Rian. Tapi mengingat kebaikan Rian selama ini, hati nurani Miranti yang sudah lama terkubur berontak. Rian pria yang sangat baik. Pria itu rela mengakui anak yang bukan miliknya dan merawatnya dengan baik. Miranti mulai merasa bersalah. Ketulusan Rian tidak bisa diremehkan. Baiklah, Miranti memutuskan untuk bertemu Rian kembali. Jika pria itu belum diterima oleh keluarganya, maka Miranti akan datang langsung menemui keluarga Rian dan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. Semoga dengan begitu, ia mampu membalas sedikit kebaikan Rian padanya dan Alisha. Yusuf keluar kamu.
suara Miranti yang berteriak-teriak di depan rumahnya, mengganggu ketenangan Yusuf. Jika wanita itu ingin menemuinya, tidak bisakah bertamu baik-baik? Padahal ia kini sedang main dengan Alicia yang sudah mau sedikit-sedikit berinteraksi dengannya. Walaupun anak itu lebih banyak menangis dan mengamuk. "Mana anakku?" Miranti berkacak pinggang, seolah menantang Yusuf untuk berduel. "Kalau kamu ingin bertemu dengan Alicia, kamu bisa bicara baik-baik. Tidak perlu berteriak-teriak seperti itu," ucap Yusuf. Ia tersinggung dengan kelakuan Miranti. "Mana janjimu yang akan berikan salah satu kafe milikmu untukku? Ini sudah 1 minggu semenjak Alicia bersamamu. Kafe itu mau aku kasihkan ke Rian sebagai ganti rugi uang yang ia keluarkan selama merawat Alicia." Miranti menunjuk-nunjuk wajah Yusuf. "Kita bicara masalah itu di dalam." Yusuf menarik tangan Miranti untuk mengikutinya. Namun tangannya ditepis kasar wanita itu. "Tidak sudi aku menginjakan sepatu mahalku ke rumahmu yang di dalamnya berisi manusia munafik macam istrimu Ratih. Wanita mandul perebut kebahagiaan orang. Anak, emak sama-sama pelakor." Miranti sengaja bersuara keras agar Ratih yang kini mengintip perdebatan mereka mendengar ucapannya dengan jelas. "Mama," pucuk dicinta ulang pun tiba. Alicia yang dicarinya kini berdiri di teras rumah. Ia melambaikan tangannya ke arah Miranti. "Alicia di sini sayang." Alicia berlari ke arah ibunya tanpa perlu menginjakan kakinya ke bagian rumah Yusuf. Miranti mendapatkan anaknya. "Mau kamu apa? Kan Alicia?" tanya Yusuf melihat Miranti, seolah ingin membawa pergi anaknya. "Aku mau antarkan dia pulang ke rumah Rian." "Siapa suruh kamu tidak menepati salah satu perjanjian?" "Tapi aku sudah memberimu banyak uang. Kamu tidak bisa membawa Alicia begitu saja." Yusuf tidak terima. "Hadah, uang 200 juta kamu katakan banyak. Itu tidak sebanding dengan sakit hati yang pernah kamu berikan padaku. Aku melahirkan Alicia bertaruh nyawa." Yusuf kalah telak. Miranti semakin menjatuhkan harga diri Yusuf melihat kebungkaman pria itu. "Tidak usah berharap punya anak. Nikmati saja hidup berdua dengan istri mandulmu yang kini mengidap kanker ovarium itu," ucap Miranti sinis. Miranti dengan santai menggendong Alicia. Ia berencana untuk mengantarkan Alicia melepas rindu dengan Rian. Miranti putuskan ia saja yang akan merawat Alicia. Kalau Alicia lebih sayang dengannya, pasti Yusuf akan semakin sakit hati.